Dunia geger ketika Kim Jong-un mengumumkan bahwa ditemukan makam Nabi Adam di kompleks Istana Presiden Korea Utara di Pyongyang. Dunia seakan berhenti berputar, media internasional meledak, siaran langsung dari Pyongyang disaksikan miliaran pasang mata. Di balik layar kaca, wajah Kim Jong-un tampak tegas, namun penuh guncangan batin. Dalam konferensi pers paling misterius sepanjang sejarah, ia berdiri di hadapan dunia, dan mengucapkan kalimat yang menggetarkan bumi. Kami menemukan sesuatu yang akan mengubah sejarah umat manusia selamanya. Makam Nabi Adam, ditemukan di bawah kompleks Istana Presiden Korea Utara. Tak ada yang percaya, namun bukti-bukti yang mengikutinya terlalu nyata untuk diabaikan. Ilmuwan terpanggil, pemimpin dunia gelisah, dan para pemuka agama terdiam. Sebuah pertanyaan mengudara, menggantung di benak semua orang. Bagaimana mungkin, dan kenapa di Korea Utara? Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena kisah ini mengguncang hati. Jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sebelum mulai ceritanya, silahkan tuliskan di kolom komentar, sahabat berasal dari mana saja, siapa tahu ada yang berasal dari daerah yang sama. Mari kita mulai kisahnya. Diawali penggalian yang tak disengaja. Pada suatu pagi yang kelabu, udara di Pyongyang terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena musim, tetapi karena sebuah proyek besar dimulai tepat di depan Istana Presiden Korea Utara. Para pekerja menggali tanah untuk perluasan taman istana yang sudah lama direncanakan. Namun, mereka tidak tahu bahwa pekerjaan ini akan mengubah takdir negara mereka dan mungkin seluruh dunia. Mesin-mesin berat menggema di seluruh area, sementara para pejabat tinggi memonitor dari kejauhan. Mereka tidak menyangka, di balik permukaan yang tampak biasa itu, tersembunyi sebuah misteri yang telah lama terkubur dalam sejarah. Galiannya semakin dalam, hingga suatu saat, sebuah benda keras dan besar tampak menonjol dari tanah. Para pekerja berhenti dan saling pandang, merasa ada yang aneh. Salah seorang pekerja, seorang pria tua yang sudah berpuluh tahun bekerja di sana, mendekat dengan ragu. "Apa itu?" bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah batu besar biasa. Namun, semakin mereka menggali, semakin jelas bentuknya yang aneh. Batu itu tidak seperti batu alam biasa, bentuknya teratur, seperti sebuah struktur yang sengaja dibuat. Keheningan sesaat menyelimuti tempat itu, hingga akhirnya mereka berhasil mengungkap sebagian dari struktur tersebut. Terlihat bahwa itu adalah sebuah batu besar yang tertutup tulisan kuno. Tulisan tersebut berbeda dengan yang pernah mereka lihat sebelumnya, seolah-olah ditulis dengan tinta yang sudah memudar oleh waktu. Kepala tim arkeolog yang dihubungi, Dr. Lee, berdiri di depan batu itu dengan wajah tercengang. Ini bukan hanya batu biasa, ujarnya. Tapi sebuah naskah yang sepertinya berasal dari peradaban yang sangat tua. Penasaran, Dr. Lee memerintahkan untuk membawa naskah tersebut ke laboratorium untuk dianalisis. Para ilmuwan yang dilibatkan mulai membuka lapisan-lapisan batu yang lebih dalam, menemukan sebuah peti batu tersembunyi di dalamnya. Ketika peti itu dibuka dengan hati-hati, terungkaplah sebuah kitab kuno yang terbungkus dalam kain berwarna kemasan. Kitab itu tampak sangat usang, namun bentuknya masih terjaga dengan baik, seolah-olah dilindungi oleh kekuatan yang tak terjamah oleh waktu. Ini sangat aneh, kata salah satu ahli bahasa yang memeriksa kitab tersebut. Tulisannya mirip dengan teks-teks yang ditemukan di Al-Quran dan Taurat, namun ini jauh lebih tua. Kata-kata itu membekas di benak Dr. Lee, yang tidak bisa mengerti bagaimana mungkin sebuah teks seperti ini bisa tersembunyi begitu lama di bawah istana yang paling terjaga di negara ini. Sementara itu, di ruang kerjanya, Presiden Kim Jong-un memantau perkembangan temuan ini. Berbeda dengan sebelumnya, ia merasa ada yang tak biasa dalam laporan yang ia terima. Dalam beberapa hari terakhir, ia mulai merasakan sebuah dorongan spiritual yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, di tengah keheningan istana, Kim Jong-un memandang keluar jendela. Langit malam tampak begitu berbeda, dengan kilatan cahaya yang membelah kegelapan. "Apa ini?" bisiknya, merasa ada sesuatu yang menghubungkan dirinya dengan temuan itu. Malam itu, Kim Jong-un memanggil para penasihatnya. Di hadapan mereka, ia mengungkapkan kekhawatirannya. Temuan ini bukan sekadar artefak. Ada yang lebih besar di baliknya. Penasihat dan ahli arkeologi yang hadir merasa cemas, namun mereka tahu bahwa mereka berada di ambang penemuan yang bisa mengubah sejarah dunia. Di luar sana, di luar istana yang berdiri kokoh, dunia yang gelisah menunggu jawaban atas apa yang baru saja ditemukan. Namun, apakah mereka siap menghadapi kebenaran yang akan terungkap? Malam itu, langit Pyongyang tampak lebih gelap dari biasanya, seolah-olah alam pun ikut terhanyut dalam misteri yang tengah berkembang di Istana Presiden. Ketika para pekerja kembali melanjutkan pekerjaan mereka, sebuah fenomena aneh terjadi. Di tengah galian yang semakin dalam, batu besar yang ditemukan sebelumnya mulai memancarkan cahaya pendar yang perlahan semakin terang. Pada awalnya, mereka mengira itu hanya efek cahaya dari lampu proyek,
namun semakin mereka mendekat, semakin jelas bahwa cahaya itu datang dari dalam batu. Para pekerja berdiri terpaku, tak mampu mengungkapkan kata-kata. Apa yang mereka lihat seperti bukan milik dunia ini. Di ruang laboratorium yang kini dipenuhi oleh ilmuwan, Dr. Lee dan timnya mencoba menganalisis batu itu dengan berbagai teknologi tercanggih. Namun, semakin mereka meneliti, semakin banyak yang tidak mereka mengerti. Batu itu, meskipun tampak biasa di luar, memiliki struktur atom yang berbeda. Tidak hanya itu, pendaran cahaya yang keluar dari dalamnya memiliki frekuensi yang tidak pernah tercatat dalam spektrum ilmiah manapun. Satu-satunya penjelasan yang mereka miliki adalah bahwa benda ini mungkin bukan berasal dari dunia mereka. Sebuah ketakutan mulai merayap di hati mereka, namun ada juga rasa penasaran yang mendalam. Apa yang sedang mereka hadapi? Kim Jong-un, yang masih terperangah dengan penemuan itu, merasa ada sesuatu yang lebih besar yang tengah dipersiapkan untuknya. Dalam ruangan yang gelap, ia memandangi batu yang kini terletak di pusat istana. Sebuah aura misterius seolah mengelilinginya, dan dalam kesunyian itu, ia merasa ada yang memperhatikannya. Perasaan tak terjelaskan memenuhi dirinya, seolah-olah ia sedang berhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih tinggi. Kim Jong-un yang kini tengah bergulat dengan pemikirannya sendiri memutuskan untuk tidak hanya melibatkan ilmuwan lokal, tetapi juga meminta bantuan dari ahli spiritual dan teolog dari luar negeri. Mungkin, hanya mereka yang bisa menjelaskan fenomena ini. Pagi berikutnya, dunia luar mulai mendengar tentang penemuan itu. Berita tentang batu yang memancarkan cahaya dan kitab kuno yang ditemukan tersebar begitu cepat. Negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa, mulai mengirimkan utusan mereka untuk mengetahui lebih jauh. Namun, Korea Utara yang dikenal tertutup tetap menjaga kerahasiaan dengan ketat. Di balik dinding-dinding istana, sebuah rencana besar tengah dimulai. Kim Jong-un tahu bahwa penemuan ini tidak hanya akan mengguncang negaranya, tetapi dunia. Namun, dia juga tahu ada bahaya yang mengintai. Di balik cahaya batu itu, ada sesuatu yang lebih dalam yang mungkin tidak siap diterima umat manusia. Seiring berjalannya waktu, fenomena aneh di sekitar penemuan makam semakin intens. Selama 3 malam berturut-turut, langit di atas Pyongyang memancarkan cahaya yang tidak biasa. Fenomena itu dimulai dengan kilatan cahaya seperti pelangi yang melingkari istana presiden. Awalnya, hal itu dianggap sebagai kebetulan atau efek dari cuaca yang tak menentu, namun para saksi mata semakin yakin bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan para pejabat tinggi yang berada di luar negeri mengirimkan laporan mengenai kejadian serupa yang terlihat dari satelit mereka. Kejadian ini menggemparkan dunia, namun Kim Jong-un tetap diam, merasa ada sesuatu yang mengarah pada takdir besar yang belum ia pahami sepenuhnya. Di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia internasional, Korea Utara akhirnya mengundang seorang ilmuwan muslim dari Indonesia, Prof. Faisal, untuk menganalisis lebih lanjut tentang naskah kuno yang ditemukan di dalam batu tersebut. Prof. Faisal, yang dikenal sebagai ahli dalam kajian teks-teks kuno, tiba di Pyongyang dengan rasa terkejut yang mendalam. Ia menduga bahwa apa yang ia hadapi bukan sekadar naskah sejarah, tetapi bisa jadi merupakan petunjuk tentang awal mula kehidupan manusia. Ketika ia memegang kitab itu, ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Kitab tersebut terasa hidup, seolah mengandung energi yang tak terjelaskan. Malam pertama Prof. Faisal di Pyongyang, ia bermimpi sesuatu yang luar biasa. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah taman yang luas, dikelilingi oleh cahaya yang memancar dari langit. Di hadapannya berdiri sebuah sosok berjubah putih, dengan wajah yang tenang namun penuh wibawa. Sosok itu mengarahkan tangan ke sebuah pohon besar yang berdiri tegak di tengah taman, dan dengan suara yang dalam dan lembut, ia berkata, "Engkau akan menemukan jawaban di sini, namun kau harus bersiap untuk kebenaran yang tak terduga." Terbangun dari tidurnya, Prof. Faisal merasa kebingungan, namun dalam hatinya ia tahu bahwa mimpinya bukanlah sekadar ilusi. Paginya, ia mengunjungi lokasi penemuan makam bersama tim ilmuwan Korea Utara. Begitu mereka berada di sekitar makam, sebuah suara gaib terdengar di udara, serupa dengan bisikan angin yang membawa pesan dalam berbagai bahasa, Arab, Ibrani, dan Latin. Setiap kata yang diucapkan terasa sangat dalam dan penuh makna. Momen itu membuat Prof. Faisal terdiam sejenak, merasakan sebuah kedalaman spiritual yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang penemuan arkeologis, pikirnya, ini adalah panggilan dari masa lalu untuk membuka sebuah tabir kebenaran yang mungkin telah lama tersembunyi. Dan saat itu juga, ia tahu bahwa penemuan ini akan mengubah segalanya, bukan hanya untuk Korea Utara, tetapi untuk umat manusia secara keseluruhan. Hari itu, istana dipenuhi ketegangan yang tak biasa. Ketika Prof. Faisal dan tim ilmuwan memeriksa lebih dalam kitab kuno yang ditemukan di dalam peti batu, mereka menemukan sebuah pesan tersembunyi. Kitab itu tidak hanya berisi teks biasa, tetapi juga simbol-simbol yang sangat mirip dengan beberapa ajaran agama-agama besar dunia. Namun,
yang membuat semua orang terkejut adalah adanya sebuah bagian dalam kitab yang seolah menghubungkan sejarah manusia dengan penciptaan yang lebih besar. Prof. Faizal membuka halaman-halaman yang tampak rapuh itu dengan hati-hati, dan di sana ia menemukan sebuah narasi yang berbicara tentang Adam, manusia pertama yang diciptakan, yang memiliki misi besar untuk membawa umat manusia ke jalan kebenaran. Maksudnya, Prof. Faizal terdiam, suaranya serak. Ini bukan hanya teks sejarah. Ini lebih dari itu. Ini adalah pesan yang ditulis langsung oleh manusia pertama, atau lebih tepatnya, oleh yang memerintahnya. Ketika kalimat-kalimat itu dibaca, seluruh tim ilmuwan merasakan perubahan atmosfer yang tak terjelaskan. Ada semacam energi spiritual yang menyelimuti ruang itu, seperti seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar artefak arkeologi. Di sisi lain, Kim Jong-un semakin terperangah oleh temuan ini. Teks yang dibaca oleh Prof. Faizal ternyata menyebutkan nama-nama yang sangat familiar dalam kitab-kitab agama, seperti Adam, Hawa, dan bahkan pohon larangan yang selama ini hanya ada dalam mitologi. Kim Jong-un memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang bagaimana kitab ini bisa tersembunyi begitu lama di dalam Korea Utara. Ia merasa seperti takdir telah membawanya untuk menyaksikan sesuatu yang mungkin akan mengguncang seluruh dunia. Namun, ia juga merasakan ketakutan. Apa yang akan terjadi jika dunia mengetahui bahwa negara mereka menyimpan kunci dari sejarah yang mungkin tidak siap diterima oleh banyak orang? Malam harinya, Kim Jong-un duduk sendiri di ruang kerjanya, memandangi kitab itu. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela istana menyorot permukaan kitab, memancarkan cahaya yang aneh, seolah ada kehidupan dalam benda mati tersebut. Dalam ketenangan malam itu, ia mendengar kembali suara gaib yang pernah ia dengar beberapa malam sebelumnya. Jangan takut, karena ini adalah kebenaran yang telah lama tertutup. Tugasmu adalah membukanya. Suara itu terdengar jelas, dan kali ini ia yakin bahwa ia tidak sedang berkhayal. Dengan tekad yang semakin bulat, Kim Jong-un menyadari bahwa ia berada di titik balik sejarah yang tidak hanya akan mengubah Korea Utara, tetapi dunia. Mungkin, inilah waktunya untuk membuka tabir yang telah lama terkunci. Kabar tentang penemuan luar biasa di Korea Utara cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Media internasional mulai melaporkan berita tentang makam yang ditemukan di depan istana presiden dan kitab kuno yang berisi teks-teks yang menghubungkan manusia pertama dengan penciptaan. Dunia terkejut, terutama kalangan akademis, teologis, dan pemerintahan. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok mengirimkan utusan untuk menyelidiki lebih lanjut, sementara sejumlah negara Muslim, termasuk Arab Saudi dan Indonesia, turut menanggapi dengan kekhawatiran dan keingintahuan yang mendalam. Mereka semua bertanya-tanya, apakah ini mungkin berkaitan dengan sejarah umat manusia yang selama ini tersembunyi. Namun, meskipun dunia luar begitu terpesona dengan penemuan itu, Korea Utara tetap menjaga kerahasiaan dengan sangat ketat. Kim Jong-un tahu bahwa temuan ini memiliki potensi untuk mengubah segala hal, namun ia juga menyadari bahwa jika informasi ini tersebar tanpa kendali, dunia mungkin tidak siap untuk menerima kebenaran yang akan terungkap. Ia memutuskan untuk mengambil langkah berani, membuka dialog dengan tokoh-tokoh agama, ilmuwan, dan pemimpin dunia yang dapat membantu menafsirkan temuan tersebut. Namun, ia juga berhati-hati, mengetahui bahwa banyak pihak yang mungkin berusaha memanfaatkan atau bahkan menutupi penemuan ini untuk kepentingan politik dan agama mereka sendiri. Di tengah ketegangan politik dan diplomasi internasional, Prof. Faizal yang masih berada di Pyongyang semakin terperangah dengan temuan-temuan tambahan yang ia dan timnya gali dari kitab tersebut. Hal-hal yang dulunya hanya bisa ditemukan dalam mitologi atau teks-teks suci, kini tampaknya nyata. Kitab itu menyebutkan bukan hanya Nabi Adam, tetapi juga perjalanan manusia pertama dalam mengenal Tuhan, serta kisah-kisah tentang perintah-perintah Tuhan yang diberikan kepada umat pertama. Ini bukan hanya cerita agama, ini adalah catatan sejarah umat manusia yang mungkin selama ini kita lupakan, ujar Prof. Faizal kepada Kim Jong-un. Namun, saat ia mencoba mencari tahu lebih dalam, kitab itu tampaknya memiliki rahasia yang lebih gelap, yang tak siap untuk diungkapkan begitu saja. Malam itu, saat Kim Jong-un duduk di ruang kerjanya memandang kitab yang kini semakin mempesona, sebuah perasaan yang aneh meliputi dirinya. Ia mulai merasa bahwa temuan ini lebih dari sekadar benda fisik. Kitab itu seolah mengandung kekuatan yang bisa mengubah pemahaman umat manusia tentang sejarah, agama, dan takdir mereka. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang sudah sering ia dengar dalam beberapa waktu terakhir, namun kali ini, suara itu terasa lebih mendalam dan tegas. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu. Dunia siap untuk mendengarkan apa yang telah lama tersembunyi. Kim Jong-un merasakan sebuah dorongan kuat dalam dirinya. Mungkin, saat ini, adalah waktunya untuk membuka pintu yang telah lama terkunci. Setelah beberapa minggu penuh ketegangan, Kim Jong-un akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan temuan ini kepada dunia. Namun, ia tahu bahwa langkah ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan.
Keputusan untuk membuka tabir yang telah lama tersembunyi bukanlah hal yang mudah. Ia memanggil para penasihat dan diplomat terdekat untuk merancang cara terbaik untuk mengungkapkan penemuan ini kepada dunia internasional tanpa menimbulkan kekacauan. Ini bukan hanya soal kekuasaan, ini tentang sejarah umat manusia. Kita harus siap menghadapi apa yang mungkin datang, kata Kim Jong-un dengan suara tegas namun penuh kekhawatiran. Semua orang di ruangan itu tahu, keputusan ini akan menentukan masa depan negara mereka, bahkan mungkin dunia. Pada saat yang sama, Prof. Faisal yang semakin terobsesi dengan kitab kuno itu mulai menemukan pola-pola yang tidak terduga. Kitab itu bukan hanya berisi sejarah, tetapi juga petunjuk-petunjuk tentang masa depan umat manusia, yang seolah memperingatkan tentang bahaya besar yang akan datang jika kebenaran ini dibiarkan terkubur lebih lama. Salah satu bagian yang paling mencengangkan menyebutkan tentang kedatangan yang tak terlihat, sebuah sosok yang akan muncul untuk membawa perubahan besar pada umat manusia. Meski Prof. Faisal tidak yakin dengan tafsiran awalnya, kata-kata itu terus menghantui pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya apakah penemuan ini benar-benar tentang masa lalu, atau justru tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Hari itu, sebuah konferensi internasional diadakan secara terbatas di Pyongyang, di mana hanya segelintir pemimpin dunia yang diundang untuk hadir. Kim Jong-un berdiri di hadapan dunia, dengan penuh keyakinan mengungkapkan penemuan luar biasa yang ada di istana. Semua mata tertuju padanya. Teks-teks kuno yang ditemukan, naskah yang berisi kisah-kisah yang menyeberangi batas agama dan sejarah, kini menjadi bahan perbincangan global. Para diplomat asing tampak terkejut, sebagian besar mencoba mencerna kenyataan bahwa mereka sedang berdiri di depan penemuan yang mengancam untuk meruntuhkan struktur pemikiran yang selama ini mereka pegang. Namun, di tengah keramaian itu, ada beberapa sosok yang diam-diam memperhatikan dengan rasa curiga, merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipersiapkan. Di luar konferensi, saat malam tiba, Kim Jong-un kembali merasakan kehadiran yang telah lama ia rasakan. Suara itu kembali terdengar dengan jelas di ruang kerjanya, kali ini lebih mendalam dan penuh tekanan. Ini adalah saatnya, dunia akan berubah, dan engkau adalah bagian dari takdir ini. Jangan takut pada kebenaran yang akan terungkap. Tiba-tiba, tubuh Kim Jong-un terasa lelah, namun ada kekuatan yang mengalir melalui dirinya, kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu bahwa apapun yang sedang ia hadapi bukan sekadar penemuan ilmiah, tetapi sebuah peristiwa kosmik yang akan menentukan arah perjalanan umat manusia. Dengan rasa takut dan harapan yang bercampur, Kim Jong-un menyadari bahwa tak ada jalan mundur lagi. Hari-hari setelah pengumuman Kim Jong-un tentang penemuan besar, itu semakin penuh ketegangan. Dunia mulai memperdebatkan arti dari kitab kuno dan makam yang ditemukan di depan istana presiden. Namun, di balik keramaian itu, ada beberapa pihak yang lebih khawatir daripada yang lainnya. Beberapa negara besar mulai mempersiapkan strategi untuk mengendalikan atau bahkan menghentikan penyebaran informasi lebih lanjut tentang penemuan tersebut. Mereka takut bahwa penemuan ini bisa mengubah tatanan dunia yang sudah lama mapan. Sementara itu, Kim Jong-un yang baru saja mengungkapkan rahasia besar kepada dunia, mulai merasa terperangkap dalam beban yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa seperti penentu nasib. Di sisi lain, Prof. Faisal yang semakin terperangah dengan isi kitab itu merasa ada hal yang lebih dalam yang belum ia pahami. Kitab tersebut, meskipun menyajikan kisah manusia pertama, juga mengandung banyak teka-teki yang belum terpecahkan. Di satu bagian, ada teks yang berbunyi, cahaya yang akan memimpin, namun juga membakar. Kalimat ini terus berputar di pikirannya, seperti peringatan yang mengganggu. Setelah berhari-hari merenung, ia mulai menyadari bahwa cahaya yang dimaksud bisa jadi adalah penemuan itu sendiri, sesuatu yang membawa kebenaran yang tidak bisa dihindari. Namun, cahaya itu bisa saja menghancurkan jika umat manusia tidak siap untuk menerimanya. Dalam keputusasaannya, Prof. Faisal mencari petunjuk lebih lanjut, berharap menemukan jawabannya sebelum dunia benar-benar terjerumus dalam kekacauan. Di malam yang penuh ketegangan itu, saat Kim Jong-un berdiri di jendela kantornya, ia melihat langit yang berubah warna, seolah-olah bumi sedang merespons peristiwa yang sedang berlangsung. Cahaya aneh yang terus muncul sejak penemuan makam itu kembali bersinar, kali ini lebih terang dan lebih intens. Tiba-tiba, Kim Jong-un merasa seperti ada sesuatu yang mengarah padanya, sesuatu yang memanggilnya untuk bertindak lebih dari sekadar seorang pemimpin negara. Suara yang sering ia dengar sebelumnya kini lebih kuat, jelas, dan penuh perintah. Engkau yang akan memimpin umat manusia ke jalan yang benar, tapi engkau harus melewati ujian ini. Kim Jong-un merasakan tubuhnya dipenuhi energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kekuatan yang mengalir melalui dirinya, mendorongnya untuk mengambil langkah berani. Saat pagi menjelang, Kim Jong-un memutuskan untuk mengunjungi lokasi makam itu sekali lagi. Ia merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, dan mungkin ini adalah saatnya untuk memimpin Korea Utara dan dunia menuju perubahan yang tidak terelakkan. Namun, di dalam hatinya, ada rasa takut yang mendalam.
Apa yang akan terjadi jika dunia tidak siap? Apakah mereka akan menerima kebenaran yang disajikan oleh kitab itu, atau malah menolaknya dan memicu konflik global? Kim Jong-un tahu bahwa langkah berikutnya bisa saja menentukan masa depan umat manusia, dan meskipun ia merasa terberatkan dengan beban ini, ia tidak bisa mundur. Segalanya kini tergantung pada keputusan yang akan diambilnya. Keesokan harinya, Kim Jong-un akhirnya membuat keputusan yang telah ia pertimbangkan dalam beberapa hari terakhir, ia akan membuka pintu gerbang sejarah kepada dunia sepenuhnya. Dengan beban yang berat di pundaknya, ia mempersiapkan sebuah pidato yang akan disampaikan kepada seluruh bangsa Korea Utara dan dunia internasional. Pidato ini bukan hanya sekadar pengumuman, tetapi sebuah pengungkapan dari rahasia yang selama ini tersembunyi, dan sebuah ajakan untuk memulai perjalanan baru bagi umat manusia. Di dalam hatinya, Kim Jong-un merasakan perasaan campur aduk, ada kegelisahan, namun juga harapan yang sangat besar. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya, baik untuk dirinya maupun untuk dunia. Di ruang kerjanya, Prof. Faisal yang mendampingi, Kim Jong-un merasa ada dorongan untuk berbicara lebih lanjut mengenai penemuan ini. Ia khawatir jika kebenaran yang terungkap terlalu cepat akan menghancurkan banyak pandangan dunia yang selama ini sudah tertanam. Kita harus hati-hati, Presiden, ujar Prof. Faisal dengan cemas, kitab ini bukan hanya tentang sejarah. Ini lebih dari itu, ada kebenaran yang sangat dalam di balik setiap kata yang tercatat di sana. Jika dunia tidak siap, kita mungkin akan menghadapi kekacauan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Kim Jong-un menatap Prof. Faisal, merenungkan kata-kata itu. Namun, rasa tanggung jawabnya untuk membuka tabir kebenaran jauh lebih besar daripada rasa takut yang dirasakan oleh Prof. Faisal, pada saat itu, sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi. Saat Kim Jong-un berdiri untuk memberikan pidatonya, sebuah gempa bumi kecil mengguncang Pyongyang, diikuti dengan cahaya terang yang melesat dari arah makam yang ditemukan. Semua yang hadir di tempat itu terkejut, seolah-olah alam semesta sendiri sedang merespons peristiwa besar ini. Kim Jong-un merasa tubuhnya bergetar, namun kali ini tidak karena takut, melainkan karena sebuah pengakuan yang datang dari dalam dirinya. Ini adalah panggilan, sebuah tanda yang menguatkan keyakinannya untuk berbicara kepada dunia. Tanpa ragu, ia melangkah maju ke podium, dan dengan suara yang penuh percaya diri, ia mulai berbicara. Dunia, ujar Kim Jong-un, hari ini saya berdiri di hadapan Anda, bukan hanya sebagai pemimpin negara, tetapi sebagai saksi dari sebuah kebenaran yang lebih besar dari apa yang pernah kita ketahui. Kitab yang ditemukan di depan istana presiden ini mengandung lebih dari sekadar sejarah. Ia mengandung pesan dari zaman yang telah lama terlupakan, pesan dari manusia pertama yang mengingatkan kita akan jalan yang harus kita tempuh. Hari ini, kita menyaksikan bukti bahwa sejarah kita lebih kompleks dan lebih berhubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi daripada yang kita bayangkan. Suara Kim Jong-un bergema dengan kepercayaan diri, namun di balik kata-katanya, ada kecemasan yang terus bersembunyi. Ia tahu bahwa dunia tidak akan mudah menerima kenyataan ini, dan akan ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi atau bahkan menghancurkan apa yang ia ungkapkan. Ketika pidato Kim Jong-un berakhir, suasana menjadi hening. Dunia luar menunggu dengan tegang, tetapi respons yang datang jauh lebih keras dan beragam dari yang ia harapkan. Beberapa negara mulai menyuarakan keprihatinan mereka, sementara yang lainnya merasa terancam dan mengancam akan melakukan tindakan diplomatik atau ekonomi terhadap Korea Utara. Namun, di sisi lain, ada juga segelintir pemimpin agama dan ilmuwan yang mulai merespon dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Mereka tahu bahwa penemuan ini bukan hanya sebuah kebetulan, tetapi sebuah petunjuk yang harus diselidiki lebih lanjut. Bagi mereka, ini adalah momen yang bisa mengubah pemahaman kita tentang sejarah manusia dan hubungan kita dengan Tuhan. Namun, Kim Jong-un tahu bahwa meskipun ada sebagian yang mulai mengerti, ada lebih banyak pihak yang tidak akan mudah menerima kebenaran ini. Reaksi dunia internasional terhadap pidato Kim Jong-un begitu cepat dan beragam. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa dengan tegas menyatakan keprihatinan mereka tentang penemuan tersebut. Mereka menilai bahwa penemuan ini bisa memicu ketegangan agama yang lebih luas, memperburuk hubungan antar negara, dan bahkan mengarah pada ketidakstabilan global. Tak lama setelah pidato itu, beberapa negara mulai memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara, menuntut agar Kim Jong-un menarik kembali pengumuman tersebut dan menghentikan penyebaran informasi lebih lanjut. Ini adalah usaha untuk mengendalikan narasi sejarah, kata seorang diplomat. Barat dengan nada marah, dan Korea Utara tidak boleh diberi izin untuk mengubah narasi global yang sudah mapan. Ketegangan politik semakin memuncak. Namun, di tengah tekanan internasional yang semakin keras, ada juga sejumlah negara dan tokoh agama yang mulai mendekati Korea Utara dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Beberapa pemimpin agama dari Timur Tengah dan Asia Tenggara, bersama dengan ilmuwan terkemuka, mulai menghubungi Kim Jong-un dan menawarkan bantuan untuk meneliti lebih lanjut tentang penemuan tersebut. Mereka menyadari bahwa temuan ini memiliki potensi untuk mengubah pemahaman umat manusia tentang agama dan sejarah,
dan bahkan bisa menjadi kunci untuk memperbaiki hubungan yang selama ini penuh ketegangan. Kami perlu menilai ini dari perspektif yang lebih besar, ujar seorang ulama dari Indonesia yang menghubungi Kim Jong-un, bukan hanya dari sisi politik, tetapi juga dari sisi spiritual. Namun, di balik ketegangan ini, Kim Jong-un merasa ada sesuatu yang lebih gelap sedang berkembang. Semakin banyak ia merenungkan penemuan itu, semakin ia merasakan kehadiran yang tak terlihat. Semacam bayangan yang selalu mengintai di balik peristiwa-peristiwa besar ini, seolah ada kekuatan lain yang sedang bergerak di balik layar. Prof. Faizal yang semakin dekat dengannya turut merasakan hal yang sama. Mereka berdua menyadari bahwa ada rahasia yang lebih dalam tentang kitab kuno itu yang belum terungkap. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar teks-teks ini, ujar Prof. Faizal dengan khawatir, dan jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak dalam permainan yang lebih berbahaya. Dalam sebuah pertemuan tertutup di istana, Kim Jong-un memutuskan untuk melakukan langkah drastis. Ia memanggil seluruh penasihat dan ilmuwan yang terlibat dalam penelitian penemuan tersebut, serta beberapa pemimpin agama yang telah menawarkan diri untuk membantu. Mereka semua berkumpul di ruang konferensi, di mana Kim Jong-un membuka sebuah kotak kecil yang telah lama terkunci. Dalam kotak itu terdapat sebuah peta kuno yang menunjukkan lokasi-lokasi tersembunyi yang belum pernah terjamah manusia, lokasi yang diperkirakan berhubungan dengan masa lalu peradaban manusia yang belum diketahui. Peta itu mengarah pada titik-titik tertentu di seluruh dunia, yang seolah menunjukkan sebuah jaringan misterius yang melibatkan tempat-tempat suci, makam kuno, dan bahkan situs-situs yang belum pernah ditemukan oleh arkeolog. Ini adalah peta yang dapat membawa kita ke lebih banyak rahasia yang selama ini tersembunyi, ujar Kim Jong-un dengan nada serius, dan kita harus memutuskan apakah kita siap untuk mengungkapnya. Dengan terbukanya peta itu, ketegangan semakin meningkat. Kim Jong-un dan para pemimpin dunia kini berada di titik kritis, apakah mereka akan melanjutkan pencarian ini dan mengungkapkan lebih banyak rahasia yang bisa mengubah dunia, ataukah mereka akan menahan diri dan menutup tabir yang telah lama tersembunyi. Bayangan yang mengintai semakin mendekat, dan satu hal yang pasti, tak ada yang akan sama setelah penemuan ini. Dunia kini berada di ambang perubahan yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, di tengah tekanan internasional yang semakin meningkat, Kim Jong-un merasa bahwa keputusan besar yang telah ia ambil akan membawa dunia ke dalam perjalanan yang tidak bisa dihentikan. Dengan peta kuno di tangannya, ia memandang dunia dengan penuh keraguan. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Di satu sisi, ia tahu bahwa penemuan ini bisa membawa harapan baru bagi umat manusia, membuka tabir sejarah yang telah lama tersembunyi. Namun di sisi lain, ia juga menyadari bahwa ini bisa memicu perpecahan yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Apa yang harus kita lakukan, jika dunia tidak siap? Gumamnya pada dirinya sendiri, merasa cemas dan terpojok. Namun, di luar istana, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sejumlah negara besar mulai mengorganisir pertemuan rahasia untuk merumuskan langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi penemuan ini. Di balik politisasi informasi yang sedang berlangsung, sebuah kelompok misterius yang tidak teridentifikasi muncul di layar radar intelijen global. Mereka dikenal dengan nama Ordo Kebenaran, sebuah kelompok internasional yang terdiri dari ilmuwan, tokoh agama, dan pemimpin dunia yang percaya bahwa penemuan ini adalah panggilan untuk membangkitkan umat manusia ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Namun, meskipun tujuannya tampak mulia, metode mereka sangat kontroversial. Mereka bersedia melakukan apapun untuk memastikan kebenaran ini terungkap, tanpa memedulikan dampaknya. Di sisi lain, Prof. Faizal merasakan ketegangan yang lebih dalam. Kitab yang mereka teliti telah menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mereka duga. Dalam satu malam yang penuh kegelisahan, ia menemukan teks yang berbunyi, ada mereka yang datang untuk mencegah, tetapi hanya yang tak terlihat yang akan menang. Kata-kata ini semakin membingungkan dan menakutkan. Prof. Faizal percaya bahwa ini adalah peringatan, bukan hanya tentang dunia luar yang terancam, tetapi tentang ancaman yang lebih mendalam dan lebih misterius, sesuatu yang ada di dalam, sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Ia mulai merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan jalannya sejarah ini, dan mungkin mereka sudah berada di dekatnya, menunggu untuk bertindak. Saat Kim Jong-un menerima kabar tentang Ordo Kebenaran, perasaan bingungnya semakin dalam. Kelompok ini tampaknya memiliki niat yang mulia, namun mereka juga memiliki cara-cara yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Dalam sebuah pertemuan rahasia di Pyongyang, Kim Jong-un akhirnya bertemu dengan pemimpin kelompok tersebut, seorang tokoh agama yang dikenal sebagai Syaikh Ibrahim. Syaikh Ibrahim dengan tenang mengungkapkan pandangannya. Penemuan ini bukan sekadar tentang masa lalu, Tuan Presiden. Ini adalah kunci untuk masa depan umat manusia. Tetapi ada kekuatan yang ingin menghentikannya. Ada mereka yang takut dengan kebenaran ini, karena mereka tahu, dunia yang mereka bangun akan runtuh. Anda harus memutuskan, apakah Anda akan melanjutkan pencarian ini dan mengungkapkan kebenaran kepada dunia, ataukah Anda akan mundur dan membiarkan dunia tetap tertidur dalam kebohongan.
Saat pertemuan itu berakhir, Kim Jong-un berdiri di jendela, merenungkan kata-kata yang baru saja ia dengar. Cahaya yang semakin terang di langit Pyongyang tampak seolah-olah menuntun jalannya, membawa pesan yang lebih dari sekadar dunia politik. Aku tidak bisa mundur, pikirnya dalam hati. Ia tahu, dunia ini tidak bisa terus berputar dalam kebohongan yang terpendam. Kebenaran harus terungkap, meskipun konsekuensinya bisa sangat besar. Dengan keputusan itu, Kim Jong-un memutuskan untuk melangkah lebih jauh, tak terhindarkan lagi. Dunia akan segera mengetahui kebenaran yang telah lama terkubur, dan tak ada yang bisa menghentikannya.